Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students. How are you today? It's great. Today, we will talk about chapter 14. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 14. That's shopping center in Jakarta, yaitu pusat perbelanjaan di Jakarta. Tentunya kalian pernah kan berkunjung ke tempat pusat perbelanjaan? Well, before we start our lesson today, let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya. Well, di bab ini kalian dapat menyebutkan nama pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Serta kalian dapat menyebutkan adverb of time in the past atau biasa kita kenal keterangan waktu di masa lampau. Serta kalian dapat membuat kalimat menggunakan adverb of time atau keterangan waktu. So, are you ready for some fun? Let's dive in! Pertama, kalian mengetahui ungkapan sederhana pada kalimat mengenai pusat perbelanjaan. Listen and repeat. I went to Jatinegara Market last Friday. I went to Jatinegara Market last Friday. Saya pergi ke pasar Jatinegara Jumat lalu. He bought souvenirs in SMK Pagi Market this morning. He bought souvenirs in SMK Pagi Market this morning. Dia membeli oleh-oleh di pasar pagi SMK pagi ini. I went shopping in Jatinegara Market 2 hours ago. I went shopping in Jatinegara Market 2 hours ago. Saya pergi berbelanja di pasar Jatinegara 2 jam yang lalu. She bought new shoes in Pasar Baru yesterday. She bought new shoes in Pasar Baru yesterday. Dia membeli sepatu baru di Pasar Baru kemarin. I went shopping with mother in Block M Square 3 days ago. I went shopping with mother in Block M Square 3 days ago. Saya pergi berbelanja dengan ibu di Blok M Square 3 hari lalu. Selanjutnya, pembahasan materi belajar. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai simple past tense. Tentunya anak-anak masih ingat kan simple past tense apa? Yap, benar. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau sudah berlalu. Nah, tentunya kalian juga masih ingat kan bentuk pola dalam pembuatan kalimatnya, yaitu ada subject plus verb to atau plus verb plus object and then plus object adverb of time. Nah, di sini kita menggunakan adverb of time sebagai keterangan waktunya atau time sinyalnya. Sampel misalkan I cleaned my room last week. Ya, I cleaned my room last week. Ya, yang artinya aku membersihkan kamarku Ahad lalu. Nah, di sini menggunakan subjeknya yaitu I, yang arti saya atau aku. Nah, di sini clean, yang kata kerja pertamanya clean menjadi verb 2 jadi cleaned, ditambahin ed. Nah, kemudian my room sebagai objeknya, yaitu kamarku. Kemudian ditambahin objek adverb of time atau time signalnya last week, yang artinya Ahad lalu. Adapun contoh lainnya, Mina bought new dress last Saturday. Mina bought new dress last Saturday, yang artinya Mina membeli baju baru Sabtu lalu. Nah, di sini subjek sebagai Mina. Kemudian verb to atau kata kerja kedua or past verb yaitu bought. Dari kata kerja pertama yaitu buy menjadi bought. Menjadi yang artinya membeli. New dress atau baju baru last Saturday ya sebagai time signal ya. Yang artinya Sabtu lalu. Di sini kita sudah menemui time signal yang digunakan pada keterangan past tense atau masa lampau, yaitu last week and last Saturday. Nah, adapun penggunaan adverb of time in the past selain last week and last Saturday. Oke, di sini kita membahas mengenai last night, last week. Oke, last night yang artinya apa? Tadi malam. Last week, pekan kemarin atau Ahad lalu. Last month, bulan lalu. Last year, ya tahun lalu. Nah, kemudian ada selain itu ada yesterday yang biasa sering digunakan ya. Yesterday yang artinya apa? Kemarin.
3 days ago. Ya, 3 hari yang lalu. Oke. 3 hours ago. Yang artinya 3 jam yang lalu. Nah, di sini juga bisa menggunakan this morning. Yang artinya pagi ini. Atau tadi pagi. And then kita bisa menggunakan minutes ago. Ya, di sini bisa tambahin misalkan 2 minutes ago. Bisa juga a few minutes ago, ya. Yang artinya apa? Beberapa menit yang lalu. Nah, bisa juga menggunakan weeks, ya. Misalkan 2 weeks ago. Bisa juga a week ago. Kemudian month, ya, yang artinya bulan. Ago, months ago, yang artinya beberapa bulan lalu. Dan kita juga bisa menggunakan years ago, yang artinya beberapa tahun lalu. Nah, bisa juga 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Nah, bisa juga 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Jadi, kalian sudah tahu kan penggunaan effort of time pada penggunaan kalimat lampau atau past tense. Tadi kan sudah tahu mengenai simple past tense serta pola kalimat menggunakan simple past tense serta penggunaan pada adverb of time. Nah, di sini ada dialog percakapan. Right now, you can see on page 146. Ya, kalian bisa lihat pada halaman 146. Nah, di sini mengenai dialog percakapan in the past, ya, pada masa lampau. Oke, bisa bacakan ya untuk dialognya. Mamat say, "Hi Matali, what did you do yesterday?" "Hai Matali, apa yang kamu lakukan kemarin?" And Matali said, "I cleaned my room in the morning, and in the afternoon, I went to Citraland Mall." Ya, saya membersihkan kamarku di pagi hari, dan di siang hari, saya pergi ke Mall Citraland. I went visiting Gramedia Books. Ya, saya pergi mengunjungi toko buku Gramedia. I bought some books yesterday. Ya, saya membeli beberapa buku kemarin. And Mamat say, "How did you go there?" Ya, naik apa kamu pergi ke sana? And Matali say, "I went to the Citraland Mall by motorcycle." Ya, saya pergi ke Mall Citraland menggunakan sepeda motor. How about you? Ya, bagaimana denganmu? And Mamat say, "I went to shopping in Tanah Abang Mall 2 days ago." Ya, saya pergi berbelanja di Mall Tanah Abang 2 hari lalu. And Matali say, "What did you buy?" Ya, what did you buy? Ya, apa yang kamu beli? Mamat say, "I bought some t-shirts for the group members." Ya, I bought some t-shirts for the group members. Ya, saya membeli beberapa kaos untuk anggota kelompok. Matali say, "That's cool." Ya, keren. Nah, tadi kan sudah tahu tuh mengenai dialog percakapannya, yaitu antara Mama dan Matali. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh mengenai adverb of time. Kira-kira ada tidak kata adverb of time di sini atau keterangan waktunya maupun time signalnya? Oke, kita coba ya, kita garis bawahi. Ada apa saja? Ada in the morning, oke. And then yesterday, ya, yang arti kemarin. Dan selanjutnya ada 2 days ago, yang arti apa? 2 hari yang lalu. Nah, ini salah satu adverb of time atau keterangan waktu. Nah, di sini misalkan contohnya, I bought some books yesterday. Ya, subjek apa? I. Nah, di sini menggunakan verb to ya. Kata kerja kedua, past verb. Artinya bought, membeli. Dari kata pertama yaitu buy. Jadi bought. I bought some books yesterday ya. Buka sebagai objek ya, some books ya, beberapa buku kemarin. Nah, oke, selanjutnya. Right now you can see on page 147. Ya, kalian bisa lihat pada halaman 147. Nah, tadi kan sudah tahu tuh mengenai dialog percakapan yang sudah dibacakan. Oke, di sini kita jawab secara bersama-sama ya. Oke, bisa bacakan untuk pertanyaannya. Number 1, who went to Cityline yesterday? Ya, siapa yang pergi ke mall Cityline kemarin? Matali went Cityline yesterday ya. Matali pergi ke Cityline yesterday, kemarin. Oke, number 2. When did Matali clean his room? Ya, when did Matali clean his room? Ya, kapan Matali membersihkan kamarnya? Dari dialog yang ada, kira-kira kapan Matali membersihkan kamarnya? Good. He cleaned his room in the morning. Ya, he cleaned his room in the morning. Ya, dia membersihkan kamarnya di pagi hari. Nah, di sini
clean-nya ditambah id ya, karena pertanyaan menggunakan did, lampau. Dari clean ditambah id, jadi cleaned. Oke, selanjutnya number 3. Where did Matali go to Citraland? Ya, when did Matali go to Citraland? Ya, kapan Matali pergi ke Citraland? Kapan tuh? Good. He went to Citraland in the afternoon. Ya, dia pergi ke Citraland di siang hari. And number 4. Did Matali go to Gramedia bookstore? Ya, Matali pergi ke toko buku Gramedia. Ya, pergi atau tidak? Okay, you can say yes, he did. Nah, yes he did. Karena pertanyaannya yes no question ya. Did ya. Did Matali go there Gramedia books? Yes, he did. Atau no, he didn't. Okay. Number 5. What did Matali buy? Ya, what did Matali buy? Ya, apa yang Matali beli? Tadi kira-kira apa yang Matali beli ya? That's right. He bought some books. Ya, he bought some books ya. Dia membeli beberapa buku. And then number 6. Who went to Tanah Abang Market? Ya, who went to Tanah Abang Market ya. Siapa yang pergi ke pasar Tanah Abang? Nah, tadi siapa yang kira-kira pergi ke pasar Tanah Abang? Exactly, Mamat. Nah, Mamat ya pergi ke pasar Tanah Abang. And then number 7. When did Mamat go to Tanah Abang ya? Kapan Mamat pergi ke Tanah Abang? Nah, tadi dari dialog tersebut, kira-kira kapan ya Mamat pergi ke Tanah Abang? Exactly. He went to Tanah Abang 2 days ago. Ya, he went to Tanah Abang 2 days ago. Ya, dia pergi ke Tanah Abang 2 hari yang lalu. Nah, and then the last question. Nah, pertanyaan terakhir ya, number 8. What did Mamat buy 2 days ago? Ya, apa yang Mamat beli 2 hari yang lalu? Tadi beli apa kira-kira untuk anggota kelompoknya? Exactly. He bought some t-shirts. Ya, he bought some t-shirt. Ya, dia membeli beberapa kaos. Nah, ini kurang lebihnya mengenai jawaban pada dialog percakapan yang sudah kita bahas sebelumnya. Right now, open your book page 143. Ya, sekarang buka buku kalian pada halaman 143. Di sini ada exercise for you. Ya, ada latihan untuk kalian. Nah, kalian diminta untuk melengkapi kalimat yang ada di sini dengan jawaban yang ada di kotak ini menggunakan effort of time. Jadi, jawabnya menggunakan effort of time yang ada di sini dengan cara mendengarkan kalimatnya pada audio yang ada di video pembelajaran ini. Jadi, dengarkan dengan hati-hati ya. Here will you hear from the speaker. Listen carefully. Number 1. I saw a game on TV last night. I saw a game on TV last night. Number 2. My parents went to buy a new laptop in Harko Mangga 2 Square last week. My parents went to buy a new laptop in Harko Mangga 2 Square last week. Number 3. Michael arrived in Tanah Abang last Saturday afternoon. Michael arrived in Tanah Abang last Saturday afternoon. Number 4. Last Christmas I got a lot of presents. Last Christmas I got a lot of presents. Number 5. My friend and I met at ETC Mangga 2 Square 3 hours ago. My friend and I met at ETC Mangga 2 Square 3 hours ago. Number 6. Mamat and Matali got mathematics competition in Sishan City Mall last month. Mamat and Matali got mathematics competition in Sishan City Mall last month. Number 7. I went to Pasar Ikan yesterday. I went to Pasar Ikan yesterday. Number 8. We got nice batik Jakarta in Jatinegara Market 3 days ago. We got nice batik Jakarta in Jatinegara Market 3 days ago. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah didengarkan tuh jawaban pada audio yang kalian dengar di video pembelajaran ini. Untuk latihannya ditunggu ya. Okay, right now you can see on page 147 ya, bisa kalian lihat pada halaman 147. And here it's homework, dan di sini ada PR untuk kalian. Nah, kalian diminta untuk menuliskan
sebuah kalimat mengenai pengalaman kalian pada pekan kemarin atau hari kemarin. Oke, contohnya misalkan bagaimana cara membuat kalimatnya. Oke, di sini ada on Sunday. On Sunday, I went to the bookstore. Ya, pada hari Ahad saya pergi ke toko buku. Nah, di sini menggunakan when ya, dari kata kerja pertama go. Jadi when saya pergi ke toko buku. I read a book and I bought some books. Ya, saya membaca buku dan membeli beberapa buku. I was happy at the time ya. Saya sangat bahagia saat itu. Nah, di sini ada read ya, yang artinya membaca. And bought dari kata buy, yaitu membeli. Some book ya, beberapa buku. Nah, pada hari selanjutnya, on Saturday ya, hari sebelumnya ya, I just stay at home. Ya, saya hanya di rumah. I clean my room, ya saya membersihkan kamarku atau kamar saya. Did my homework, ya mengerjakan PR. And I played game with my little sister, ya saya bermain game dengan adik perempuan saya. Nah, jadi kalian diminta untuk membuat kalimat menggunakan simple past tense atau menjelaskan peristiwa pada pekan lalu. Nah, di sini menggunakan on Monday ya, pada hari Senin. Nah, kira-kira aktivitas kalian apa saja pada hari Senin? Dan kemudian pada hari Selasa, ya 2 hari ya. Oke, minimal 1 hari menggunakan 3 aktivitas ya. Misalkan I read a book, I bought some book, nah, bisa juga I was happy at the time. Nah, bisa juga ya. Oke. Well, time is up. Thanks for your attention. I hope you enjoyed it. Now, let's end this class say Alhamdulillah and the last say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye. Thanks for watching.